Bangunan Puskesmas Banjarsari berdiri di tanah sengketa, jadi sarang hantu duit rakyat terbuang percuma. Bekasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi kembali menguap sia-sia akibat kelalaian birokrasi. Proyek Gedung Baru Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarsari di Kecamatan Sukatani kini resmi menjadi monumen kegagalan pemerintah daerah. Gedung yang rampung dibangun pada tahun 2025 dengan dana publik miliaran rupiah tersebut sama sekali tidak bisa dioperasikan. Pemerintah Kabupaten Bekasi nekat mendirikan bangunan di atas lahan sengketa tanpa verifikasi aset yang jelas. Bagaimana proyek strategis skala daerah bisa lolos tender dan selesai dibangun tanpa kepastian hukum tanah? Ini bukan sekadar kecerobohan administrasi, melainkan bentuk pemborosan uang rakyat yang ugal-ugalan. Izin Pak, ingin mengkonfirmasi Pak terkait pembangunan gedung Puskesmas Banjarsari yang berlokasi di Desa Banjarsari yang sampai dengan hari ini belum bisa dipergunakan oleh masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan. Itu sebetulnya kenapa sih Pak gedung itu bisa terbengkalai selama lebih kurang 2 tahun kalau nggak salah ya? Betul. Hampir 2 tahun jalan ya. Itu persoalannya kenapa Pak? Jadi gini ya, dulu kurang lebih tahun 80-an itu Kepala Desa Banjarsari itu kan dipimpin oleh Bapak Haji Lurah Ujang Kamsin. Beliau selain kepala desa termasuk tokoh di Banjarsari ya, gitu. Nah, pada beliau menjadi kepala desa, pemerintah Kabupaten Bekasi sekitar tahun 80-an gitu ya, memberikan bantuan puskesmas pembantu. Informasi yang saya dapat, 7 desa ini yang menerima alokasi bantuan itu hanya Banjarsari. Nah, memang pada waktu itu Desa Banjarsari itu di zaman Pak Haji Lurah Ujang Kamsin menggunakan kantor desa dan pus itu tanah Pak Lurah Haji Ujang Kamsin. Oh, berarti statusnya tuh masih di tanah milik Pak? Tanah milik. Belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi atau bagaimana Pak sehingga tidak bisa ditempati? Ya, sampai saat ini saya tanya atas namanya, kan itu tanah Pak Wajar alias Mamur alias Suryadi dengan orang yang sama. Beliau bilang ke saya belum pernah menerima ganti rugi dari pemerintah. Pantauan langsung tim liputan di lokasi pada Kamis 14 Mei tahun 2026. Kondisi fisik gedung modern berlantai tersebut sangat mengenaskan. Tidak ada denyut pelayanan medis atau aktivitas aparatur kesehatan sama sekali. Sebaliknya, bangunan yang seharusnya steril dan penuh fasilitas kedokteran itu kini dibiarkan kosong tak terawat. Cat dinding mulai mengelupas. Halaman dikepung ilalang tinggi dan atmosfernya berubah mencekam bak sarang hantu di tengah pemukiman. Tokoh masyarakat setempat, Minin Muslim, membongkar borok di balik proyek ini. Ia menegaskan bahwa tanah yang digunakan Pemkab Bekasi sebetulnya masih berstatus hak milik warga. Sampai saat ini, Pemkab Bekasi belum melakukan pembelian atau pembayaran sepeser pun kepada ahli waris pemilik tanah yang sah, ujar Minin kepada media. Dampak paling menyakitkan dari karut-murut ini langsung menghantam masyarakat Desa Banjarsari dan sekitarnya. Hak konstitusional warga Kecamatan Sukatani untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dekat, layak, dan cepat kini tersandera oleh kelalaian berlapis instansi terkait. Warga miskin yang sakit terpaksa harus menguras kantong lebih dalam dan menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan lain. Sungguh ironis, gedung medis yang megah berdiri tepat di depan mata mereka, namun hanya bisa dipandang sebagai simbol matinya hati nurani dan hancurnya profesionalisme tata kelola aset Pemkab Bekasi. Tim Liputan M2 melaporkan dari Banjarsari, Sukatani, Kabupaten Bekasi.